Ya, ini apa sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang tidak pernah pilih kasih di dalam pemberiannya. Tuhan yang selalu mendampingi akan segala ciptaannya. Baik bangsa jin maupun bangsa manusia sampai ke makhluk yang namanya binatang. Sampai makhluk yang terkecil yaitu semut. Oleh karena itu di dalam mensyukuri nikmat kepada Allah, sesungguhnya salat tidak merupakan jaminan di dalam kita bersyukur. Pembuktian ibadah kita yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Pada intinya ibadah kita adalah unsur dari alam. Yaitu tanah, air, angin, api. Ini pertama. Tanah, air, angin, api. Ini yang sering bahkan dilupakan oleh para asatid, para kiai, para ajengan, para habaib. Karena konsep awal yang pertama dari terahnya Nabi Adam, Babu Hawa, sudah banyak dilupakan orang. Orang lebih kenal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang ibu bapaknya. Ini salah kaprah. Kesalahan yang sangat fatal di abad modern ini. Di abad era digital ini, umat Islam banyak terjebak di kawasan semacam ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada intinya mereka dalam ceramahnya, dalam kajian kitabnya lebih banyak memfokuskan kepada syafaat, kepada amal ibadah, kepada pahala, surga dan neraka. Tidak sangat dalam penyampaiannya sangat tidak mendidik. Padahal kalau kita kembali ke awal dalam rangka pengkajian intisari, intisalul amal biiznillah ini. Kita harus kembali kepada terah yang sejati. Biiznillah ketika Allah redha atau tidak kita harus tahu intinya. Oleh karena itu kembali kepada awal ceritanya kiai, ajengan, habaib, ustadz. Kalau mau ceramah, pikirin dulu dengan masak. Dengan dalam-dalam melalui hubuk hati. Melalui lubuk hati yang sangat terdalam. Karena itu milik Allah. Karena di sana tidak akan ada dusta di antara kita. Yaitu antara diri sejati dengan diri yang padati. Kenapa saya katakan demikian? Karena manusia banyak yang tertipu di sini. Oleh karena itu, manusia harus mengerti dari awalnya kenapa ada agama di alam ini. Proses alamiahnya, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Nah ini harus dilalap. Harus didalami oleh para kiai. Jangan merasa 30 juz itu udahan. Atau habis, atau kelar. Padahal di antara Quran, ada Quran sejati, ada Quran imitasi. Nah, Quran yang imitasi ini dibikin oleh kiai-kiai yang nggak tahu asal muasalnya, yang nggak tahu asbabun nuzulnya.
Mereka minta bayaran, bahkan sebelum ceramah ada negosiasi berapa budgetnya. Nah, ini Quran sejati menjadi Quran imitasi. Quran yang sejati tidak bisa dijual belikan dengan pola, dengan cara, dengan segala kepentingan di balik cerita yang disampaikan. Karena Quran yang sejati, siapa yang jual, dia pasti akan mati. Jangankan yang sejati, yang imitasi aja. Kalau kita salah penyampaiannya, salah pengamalannya, salah dalam menjalaninya, Quran akan menghukum dia. Karena Allah berfirman pada surat Taha yang isinya sangat mengancam kepada manusia yang lupa, khususnya para pemuka agama yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa di antara kamu tidak mentaati, tidak memahami, tidak mengingati ayat-ayat Allah yang disampaikan melalui Al-Quran, maka orang tersebut sudah merupakan pengkhianatan yang tidak disadari oleh pelaku penyampai dalam cerita ceramah. Barang siapa yang tidak mengindahkan peringatan Allah, Allah ancam. Dia akan diberi penghidupan yang sempit dan akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Ini ancaman Allah bagi mereka, khususnya penceramah, pemuka agama, ataupun menteri agama, atau siapa dia yang mengatakan bahwa saya ini orang jenius, orang pandai, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ihsan, orang yang ikhlas, tapi semuanya itu banyak yang tertipu dengan apa yang dia baca, dengan apa yang dia imani. Karena mereka sudah keluar dari Quran yang sejati. Kalau Quran yang sejati tidak akan pernah menerima bayaran, tidak akan pernah menerima apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Karena di balik itu semua adalah pengkhianatan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat, kenapa saya sampaikan semacam ini? Karena akhir-akhir zaman ini banyak ulama-ulama yang imitasi, ulama-ulama yang karbitan, yang baru hanya tahu baca, mereka sudah tampil di muka umum dengan menyampaikan kajian-kajian yang tidak mengetahui latar belakang permasalahan itu. Oleh karena itu sadari, dengan sadar yang sempurna, dengan roh yang sempurna, jangan jadikan medan agama untuk mencari kekayaan. Allah ancam dengan kalimat yang tadi, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang ingkar dari peringatanku berupa Al-Quran, maka dia akan aku beri penghidupan yang sempit dan akan aku bangkitkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta dan tuli. Begitulah kata Haji Roma Irama dalam soundtrack nada dakwahnya bersama almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, akhir daripada cerita dalam soundtrack film Nada dan Dakwah. Adanya diri ini itu bukti adanya Tuhan. Tapi berapa banyak orang tahu Tuhan, Tuhan aja masih dikepelin, masih dihianati. Istilah kata bahasa hikmah yang kuno, menjegal kawan seiring, depan rata, belakang ngepelin. Itu banyak banget. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, depan rata, belakang ngepelin. Sembayang mah sembayang, puasa mah puasa, ceramah mah ceramah, ngaji mah ngaji, tausiah mah tausiah, tapi alusnya mereka minta dilayani oleh umat. Na'udzubillah min jalik, na'udzubillah min jalik. Kalau ada kiai ajengan habaib semacam itu, bagaimana nanti masa depan agama Islam ketika kita pulang kembali ke hadirat Allah? Kalau kita tinggalin akidah,
daripada agama Islam semacam itu. Oleh karena itu generasi sekarang sudah melupakan terah daripada tanah, air, angin, api. Dan untuk menghormati tanah, air, angin, api, bagaimana konsepnya itu? Di dalam kitab tidak bisa kita temukan. Karena itu adanya di kitab sirriyah, kitab gaib, ridalul gaib. Karena itu tidak bisa ditemukan di dalam pesantren ataupun majelis taklim. Apalagi di abad sekarang, orang dengan bacaan rawi, dengan bacaan Quran sudah merupakan kerepotan. Tapi di balik cerita ilmu Allah itu ada di mana-mana. Siapa yang mengambil ilmu Allah di sembarang tempat, tidak mengenai waktu, tidak mengenai situasi dan kondisi, Al-Kahfi 65 itu jawabannya. Siapa yang mencari ilmu Allah di sembarang tempat, di sembarang waktu, Allah akan bedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Derajatnya pun beda dari kiai-kiai yang ada. Karena tingkatan ilmu laduni tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin Allah dan ridhonya. Karena kawasan laduni adalah kawasan ilmu Nabi Khidir, Balya bin Malkan, sampai hari ini beliau masih hidup, yang menjagai alam, yang ada perintah dari Allah keliling dunia. Balya bin Malkan, seorang nabi yang menggendong orang tuanya dari kerajaan zamannya Nabi Musa sampai ke Mekah karena orang tuanya bikin haji. Itulah ganjaran anak yang soleh yang tidak pernah melupakan jasa orang tuanya. Karena orang tua adalah bagi kita Tuhan di alam ini. Dengan ridha Allah fi ridha walidan wa syukrullah fi syukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho daripada orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita. Kalau Allah ridho Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, karena ibu Aminah bin Wahab, abahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, menjadi seorang nabi yang menggegerkan alam semesta. Oleh karena itu, kembalilah kepada terah yang sejati. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin menjadi manusia sejati, ada proses alamiahnya kurang lebih 50 tahun lamanya. Karena orang sejati tidak ada istilah mati. Oleh karena itu, jadilah manusia yang sejati. Bila mana dikubur hari ini, hari itu, tidak menunggu sampai 7 hari. Hari itu dikubur, hari itu dia bangun lagi, hari itu dia muda lagi. Karena hidup sejati selalu tampil beda, selalu tampil muda di mana dia tinggal. Ruang dan waktu tidak menjadikan masalah bagi orang-orang sejati. Oleh karena itu, pikirkan dalam-dalam, renungi dalam-dalam, sebagaimana ucapan Allah di dalam Al-Qur'annya yang karim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa akhlikum nara. Wahai orang yang beriman yang dipanggil, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Karena ini merupakan nasihat yang sangat berharga, yang sangat mulia bagi kita bersama. Mari para saudara, para penceramah, kembalikan telah yang sejati. Karena para wali 9 tidak mengajarkan bila mana menyampaikan dakwah, menyampaikan satu tausiah untuk dibayar. Kamu naik mobil Pajero, jamaah jalan kaki, sungguh hina dan terdiniannya kiai-kiai yang mau enak, yang mau diempanin sama jamaah. Sungguh hina, lebih mulia pengemis yang di jalan ketimbang kiai yang dibayar dalam ceramahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.